Selamat datang kembali para pelanggan setia Budayanti. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Lang Tian yang pada saat ini bercerita kepada Xiao Yan perkara mengapa Lang Tian dipukul habis-habisan oleh aliansi Dosian. Setelah menyadari semua ini mengenai pemurnian pil yang dapat meningkatkan Doqi dan kekuatan spiritual, Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki kemarahan yang memuncak kepada aliansi Dosian. Sementara itu memikirkan hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Lang Tian masih memiliki pil tersebut. Lang Tian pun mengangguk karena Lang Tian diam-diam telah meninggalkan ramuan tersebut. Lang Tian pun segera menyerahkan botol batu giok kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengambilnya. Xiao Yan dengan lembut menuangkan ramuan dari botol ke telapak tangannya. Aroma dari ramuan yang kaya itu segera menyebar dengan penuh kesegaran. Ramuan itu menunjukkan warna hitam dan putih ketika diletakkan di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ramuan ini dan matanya menunjukkan cahaya terang. Sepertinya Xiao Yan langsung mengerti mengapa aliansi Dosian begitu tergila-gila padanya. Xiao Yan juga tidak bisa memuji pemahaman Lang Tian tentang pemurnian pengobatan yang sudah lebih tinggi daripada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ramuan ini benar-benar bisa memadukan dua khasiat obat menjadi satu. Tentu saja di dalam kontes 10.000 alam ini ramuan tersebut memang memiliki efek luar biasa. Dengan begitu maka akan ada banyak momen kemenangan yang diterima oleh si pengguna pil tersebut. Lang Tian pun mengangguk mendengar kata-kata Xiao Yan dan lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan memang benar. Tetapi pada saat ini tidak banyak bahan obat yang mereka miliki untuk memperbaiki pil tersebut. Lang Tian telah menghitung dan mereka sepertinya bisa memurnikan sekitar 50 bahan obat. Tetapi karena tingkat kegagalan yang sangat tinggi dan sangat sulit untuk dimurnikan, maka sepertinya hanya akan ada 10 obat yang berhasil dimurnikan oleh Lang Tian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya apakah Lang Tian hanya bisa memurnikan 10 bahan. Jika begitu permasalahannya maka itu sudah cukup. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Lang Tian. Selain itu Lang Tian juga tidak perlu khawatir karena Xiao Yan akan membalaskan dendam Lang Tian kepada aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Lang Tian pun mengangguk dan pada saat ini ada cahaya panas di matanya. Sepertinya Lang Tian tidak akan pernah merasa lelah untuk memurnikan obat. Pada akhirnya Lang Tian buru-buru pergi untuk memurnikan obat dan melihat hal tersebut semua orang pada saat ini tercengang. Mereka memandang ke arah Xiao Yan dan Lang Tian dan berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang gila dalam hal pelatihan. Sementara itu Lang Tian juga merupakan orang gila hanya saja dalam proses pemurnian obat. Pada akhirnya semua orang kembali memasuki pelatihan setelah beristirahat sejenak. Bersamaan dengan hal tersebut di lubang cacing raksasa yang gelap pada saat ini sebuah bahtera diam-diam mendekati Fearless Art. Beberapa sosok pada saat ini berada di atas bahtera dan memperhatikan bahtera Fearless. Seorang pria segera berkata kepada sosok bernama Wen Qi, bukankah dirinya mengatakan bahwa rute ini benar-benar rahasia? Wen Qi pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka berita ini akan bocor. Konon reruntuhan ini telah ditarik oleh lubang cacing raksasa dan dirinya telah menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi ini. Mendengar hal tersebut pria yang bertanya sebelumnya yang bernama Zeyi segera berkata, jika hanya ada bahtera ini saja maka mereka bisa menyelesaikannya. Tetapi yang dirinya khawatirkan jika ada bahtera lain maka mereka akan sangat sulit untuk menanganinya. Mendengar hal tersebut Wen Qi pun segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Jika melihat spesifikasi dari bahtera ini sepertinya bahtera ini merupakan bahtera kelas 3. Mungkin mereka hanya mengambil rute ini karena kesalahan jalur yang mereka ambil. Selain itu apa yang ada di dalam bahtera kelas 3, yang terkuat di antara mereka sepertinya akan bisa ditangani dengan mudah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wen Qi pada saat ini Zeyi juga segera menganalisis. Dirinya mengangguk setuju hingga pada akhirnya bahtera mereka yang bertuliskan alam bulan segera menghilangkan kegelapan. Sementara itu di sisi lain di Fearless Art tampaknya semua orang benar-benar tidak memperhatikan apapun.
Namun pada saat ini giliran Xia Zhenghui berjaga-jaga, kekuatan jiwanya yang kuat segera merasakan jejak fluktuasi energi. Xia Zhenghui pun segera berdiri dan melihat kekosongan di sekitarnya, tetapi dirinya tidak menemukan apapun. Xia Zhenghui merenung sejenak dan bergumam, mungkinkah itu sejenis Void Seeds? Tetapi fluktuasinya benar-benar sangat cepat menghilang. Xia Zhenghui pun masih terus memikirkan hal tersebut dan pada saat ini benar-benar merasa tidak nyaman. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera menghampiri Ding Yue dan menceritakan permasalahan ini. Xia Zhenghui bertanya, bukan karena rute ini sangat rahasia? Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya menjadi waspada. Dirinya segera menganggukkan kelapanya dan bertanya, memangnya mengapa? Apakah Xia Zhenghui mengetahui ada bahtera lain yang mendekati mereka, bahwa dirinya tidak menemukan bahtera di sekeliling, hanya saja dirinya baru menemukan jejak fluktuasi energi yang sangat halus? Mungkinkah jejak tersebut semacam jejak yang ditimbulkan oleh Void Seeds? Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera melangkah keluar. Ding Yue berjalan bolak-balik di kedua sisi bahtera dan pada saat ini memperhatikan sekitar. Xia Zhenghui pun segera mengikuti Ding Yue dengan sedikit bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ding Yue pun segera menjelaskan bahwa tidak mungkin ada Void Seeds di lubang cacing raksasa. Apakah Xia Zhenghui yakin bahwa dirinya merasakan jejak fluktuasi energi? Xia Zhenghui pun menganggukkan kepalanya dan berkata, memang ada sedikit fluktuasi energi. Tetapi Xia Zhenghui sudah melihat sekeliling pada saat itu dan dirinya tidak menemukan bahtera lain. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Ding Yue segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk dengan cepat mengirimkan informasi, beritahu semua orang untuk segera berkumpul karena beberapa bahtera kelas 2 memiliki perisai pelindung yang dapat menyembunyikan aura. Pada saat ini pasti ada bahtera lain yang mengikuti mereka dan jika Fearless Art tiba-tiba diserang, konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana bagi semua orang. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera nge-broadcast di grup WhatsApp keluarga Fearless Art. Semua orang yang masih berlatih pada akhirnya segera datang ke geladak dalam sekejap. Bahkan Xiao Yan yang berlatih di pagoda juga pada saat ini segera muncul dengan kecepatan tercepat. Semua orang memandang ke arah Ding Yue dan Xia Zhenghui dengan cemas. Ding Yue merendahkan suaranya dan menjelaskan kepada semua orang agar mereka pada saat ini jangan panik. Sepertinya ada bahtera lain yang mengikuti Fearless Art tetapi pihak lain belum menunjukkan permusuhan apapun. Mereka tidak boleh bertindak gegabah karena masih ada waktu 20 tahun sebelum sampai di stasiun luar angkasa pertama. Selain itu Ding Yue tahu apakah tujuan dari bahtera ini sama dengan tujuan mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera memasuki tahap persiapan. Mereka pada saat ini benar-benar waspada jikalau terjadi serangan dadakan yang dilesatkan oleh pihak lain. Sementara itu di sisi lain di bahtera bulan yang mengikuti Fearless Art, Ziyi memandang ke arah Fearless Art di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Dirinya lanjut berkata bahwa orang-orang itu telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan begitu bukankah mereka pada saat ini telah mengetahui keberadaannya? Mendengar hal tersebut Wen Qi pun bergumam bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bahtera bulan ini telah menyembunyikan aura mereka. Sekalipun kekuatan spiritualnya dekat itu akan sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wen Qi pada saat ini Ziyi pun kembali menyempitkan matanya. Ada niat membunuh di mata Ziyi dan dirinya segera berkata bahwa mereka pada saat ini masih harus menunggu. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan semua orang di Fearless Art yang masih waspada. Semua orang pada saat ini melihat setitik cahaya dan Ding Yue bergumam bahwa mereka hampir sampai. Ini adalah stasiun luar angkasa pertama dan reruntuhannya tidak jauh dari sini. Jika ada bahtera lain mereka pasti akan muncul di stasiun luar angkasa ini. Pada saat itulah mereka bisa mengetahui apakah tujuan dari bahtera tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan juga kembali muncul setelah berlatih di ruang pelatihan. Ding Yue segera menyerahkan pedang kuno api surgawi yang telah dirinya modifikasi kepada Xiao Yan. Pedang kuno api surgawi pada saat ini di sisi-sisinya dilapisi dengan emas hitam yang bergetar.
volumenya lebih besar daripada sebelumnya tetapi bobotnya pada saat ini tidak bertambah banyak. Xiao Yan pun segera menggenggam pedang gunung api surgawi dan seluruh pedang kuno api surgawi tampak hidup. Pedang gunung api surgawi ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan suhu yang sangat panas. Ding Yue pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bisa mencobanya. Xiao Yan bisa menyuntikkan ini dan emas yang bergetar pada saat ini dapat menyimpan energi di dalam pedang kuno api surgawi sebelum akhirnya meledakkannya. Xiao Yan pun mengangguk dan api surgawi pada saat ini tiba-tiba meledak di lengan Xiao Yan. Xiao Yan segera menuangkannya ke pedang kuno api surgawi secara terus-menerus. Tiba-tiba seluruh tubuh pedang pada saat ini bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Ada cahaya emas yang bergetar di kedua sisi yang terus-menerus mengembunkan energi di tengahnya. Bola api dengan cepat terkondensasi pada satu titik dan fluktuasi energi yang mengerikan dapat dirasakan. Melihat energi yang mengamuk ini, Xiao Yan pun hendak menghentikan tindakannya karena Xiao Yan tidak ingin menghancurkan bahtera. Namun pada saat ini Ding Yue segera memberitahu Xiao Yan bahwa suhu api yang Xiao Yan suntikan tidak cukup. Cobalah untuk lebih banyak menyuntikkan suhu api yang lebih tinggi ke dalam pedang gunung api surgawi. Xiao Yan dapat yakin bahwa dengan penambahan emas tersebut batas energi yang dapat ditahan oleh pedang kuno api surgawi akan berlipat ganda. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sementara Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera kembali menuangkan api surgawi dengan suhu yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun berhenti menyuntikkan energi api surgawi. Melihat hal ini Ding Yue pada saat ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk lanjut meningkatkan pemasukannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tidak tahan lagi dan segera menuangkan kekuatan api surgawi dengan suhu yang sangat tinggi. Di bawah suhu tinggi yang intens pada akhirnya emas segera mengeluarkan suara mendengung dan Xiao Yan melihat perubahan penampilan pedang kuno api surgawi. Mata Xiao Yan pun bersinar terang karena Xiao Yan belum pernah melihat senjata yang biasa digunakan oleh berubah menjadi seperti ini. Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat gembira. Awalnya Xiao Yan takut benda kuno api surgawi ini akan meledak karena suhu yang terlalu tinggi. Namun pada kenyataannya pada saat ini pedang kuno api surgawi benar-benar mampu bertahan. Pada akhirnya Xiao Yan yang puas pun segera menarik kembali api surgawi. Bersamaan dengan hal tersebut tanpa dukungan dari api surgawi pedang kuno api surgawi pada saat ini segera kembali ke bentuk semula. Xiao Yan berkata dengan kagum bahwa teknologi Styx ini benar-benar sangat ajaib. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tersenyum dengan penuh bangga. Xiao Yan pada akhirnya segera berterima kasih kepada Ding Yue. Ding Yue pada saat ini menganggukkan kelapanya melihat Xiao Yan begitu gembira. Selama periode waktu ini Ding Yue tidak hanya membantu Xiao Yan memodifikasi pedang kuno api surgawi, Ding Yue juga memodifikasi armor Dewa Hitam untuk semua orang dan meningkatkan pertahanan mereka. Setelah itu Ding Yue pun segera berkata bahwa mereka sedang mendekati stasiun luar angkasa pertama. Mereka harus berhati-hati di stasiun luar angkasa ini karena kemungkinan besar ada bahtera lain yang mengikuti mereka. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melihat ke arah cahaya. Yang disebut stasiun luar angkasa di alam bulan ini bukanlah tempat untuk beristirahat. Ini adalah sebuah bola sederhana yang berkilau dan di dalam bola ini mereka bisa mendapatkan beberapa informasi tentang lubang cacing di sekitarnya. Mereka juga bisa mengetahui aliran turbulensi dan menghindarinya. Pada akhirnya saat Fearless Art saat perlahan mendekati tidak jauh dari sisi Fearless Art sebuah bahtera yang terlihat lebih besar dari Fearless Art segera muncul. Perasaan Xia Zhenghui ternyata memang benar karena ada bahtera lain yang memiliki rute yang sama dengan Fearless Art. Mata Ding Yue pun menjadi gelap ketika memperhatikan bahtera yang baru saja nongol. Semua orang juga melihat ke atas dan target dari bahtera tersebut sangat jelas menuju ke stasiun luar angkasa. Pada akhirnya mereka sampai di stasiun luar angkasa secara bersamaan. Semua orang bisa melihat bahtera yang bertuliskan bahtera bulan dengan puluhan orang yang berdiri di atasnya. Sosok pemimpin di antara mereka adalah Na Zehi dan Wen Qi.
Setelah bahtera mereka berdekatan pada saat ini, Ziyi melihat ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Dirinya pun tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu siapakah itu. Ternyata itu adalah bahtera kelas 3 yang menempati peringkat ke-50. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun segera berkata dengan suara yang rendah kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata bahwa mereka berasal dari alam bulan. Dirinya pernah mendengar tentang alam ini dan alam ini tidak terlalu kuat. Tetapi dikatakan bahwa seorang jenius telah muncul baru-baru ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah bahtera tersebut. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak menjawab, Ziyi pada akhirnya mengerutkan kening. Dirinya terus berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pasti memiliki petunjuk di tangan mereka. Namun dirinya menasehati mereka jika tujuan perjalanan mereka juga untuk mencari reruntuhan ini. Lebih baik pada saat ini mereka segera menjauh dan pergi, atau jika tidak. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sangat jelas arogansi dari jenius yang dikatakan oleh Ding Yue tampaknya adalah orang ini. Namun Xiao Yan pada saat ini masih tidak bereaksi mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi. Setelah mendapat informasi dari bola cahaya, segera berkata dengan lembut bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Melihat kelompok Xiao Yan yang pada saat ini bergegas pergi, Ziyi benar-benar sangat kesal. Ziyi benar-benar merasa tidak dianggap oleh bahtera tingkat rendah dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa dongkol. Sementara itu, Ding Yue pada saat ini membuka peta bintang dan memeriksa ruang di sekitarnya. Ding Yue berkata bahwa mereka tidak jauh dari reruntuhan, tetapi mereka pada saat ini masih belum melihat jejak apapun. Xiao Yan juga melihat sekeliling dan bergumam memang benar tidak ada tanda-tanda peninggalan apapun, tetapi mungkin juga telah ada batasan sehingga mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya Xiao Yan memerintahkan Xia Zhenghui untuk mencoba dengan kekuatan spiritualnya. Xia Zhenghui pun mengangguk dan kekuatan spiritual keadaan suci segera menyebar. Namun di lubang cacing ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci milik Xia Zhenghui memiliki jangkauan yang sangat sempit. Xia Zhenghui tidak mengucapkan sepatah kata pun sementara semua orang pada saat ini menaruh harapan mereka kepada Xia Zhenghui. Kecepatan bahtera juga pada saat ini diperlambat hingga pada akhirnya Xia Zhenghui tiba-tiba berbicara. Xia Zhenghui berkata bahwa itu berada di utara. Begitu mendengar kata-kata Xia Zhenghui, Ding Yue pun segera mengambil kembali bahtera dan berlayar menuju ke utara. Melihat Fearless Art yang pada saat ini melesat, mata dari Ziyi pun seketika melotot. Dirinya pun berteriak agar mengejar kelompok Xiao Yan karena mereka benar-benar berani meremehkan alam bulan. Apa yang membuat Ziyi benar-benar sangat marah adalah perasaan tidak peduli yang ditampilkan oleh kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan seolah-olah menganggap kelompok dan tidak layak untuk ditanggapi. Sementara itu di sisi lain melihat bahtera bulan yang akan menyusul dan jika dihantam oleh bahtera bulan, maka Fearless Art pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan. Konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana bagi semua orang. Namun ketika Ding Yue hendak menggunakan kartu hall-nya pada saat ini ruang di hadapan mereka tiba-tiba terdistorsi. Nebula di sekitarnya berputar dan segera sebuah gunung hitam besar muncul di hadapan semua orang. Ding Yue pun seketika terkejut memandangi gunung hitam yang sangat besar tersebut. Matanya berbinar ketika dirinya bergumam bahwa benar-benar ada relik. Mungkinkah gunung besar ini adalah tempat jatuhnya dua gunung hitam atau Heisun Shinjun yang legendaris? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan belum pernah mendengar nama yang disebutkan oleh Ding Yue. Melihat keterkejutan Xiao Yan ini, pada akhirnya Ding Yue segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Ding Yue menjelaskan bahwa Dewa Gunung Hitam ini adalah master besar di bidang teknologi Styx. Konon seluruh gunung hitamnya terbuat dari emas yang bergetar dan bahkan ada logam yang sangat langka. Selain itu konon logam ini bisa diintegrasikan ke dalam tubuh manusia. Logam ini juga bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk, tetapi dirinya tidak mengetahui berita itu benar atau tidak. Setelah selesai berbicara pada saat ini bahtera bulan yang mengikuti bahtera Fearless segera masuk ke reruntuhan.
Ding Yue sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka pada saat ini telah masuk. Ding Yue bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Xiao Yan pun menoleh perlahan dan berkata dalam menghadapi sampah yang berisik seperti ini kesabaran secara alami tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ini bukanlah lubang cacing dan Xiao Yan berpikir mereka harus menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera mengemudikan Fearless Art sampai berhenti di bawah Gunung Hitam. Ding Yue pun segera berkata agar Xiao Yan berhati-hati. Meskipun kekuatan dari alam bulan ini tidak kuat tetapi mereka juga pasti tidaklah lemahnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya dan semua orang di belakang Xiao Yan segera mengerti. Zenny dan yang lainnya yang lebih lemah pada saat ini tidak ikut oleh karena itu hanya mereka yang bertingkat di Dou di bintang 9 yang dapat berpartisipasi. Semua orang pada akhirnya segera mendarat di Gunung Hitam dan baru setelah mereka mendarat mereka segera menyadari bahwa gunung tersebut sebenarnya adalah sejenis logam keras, tidak ada tanah di sana dan hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak enak ketika menginjaknya. Sementara itu pada saat yang bersamaan di Bahtera bulan Zeyi dan Wenqi saat ini melompat turun, sekelompok orang yang mereka bawa juga pada saat ini segera menyaksikan ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang bersiap-siap. Zeyi pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan beraninya sampah kecil seperti mereka menerobos masuk ke reruntuhan. Mereka hanyalah Dou di bintang 2 dan Dou Xian bintang 1 serta beberapa orang Dou di. Terlebih lagi dengan kekuatan seperti itu mereka benar-benar berani membuat Zeyi marah. Oleh karena itu pada saat ini Zeyi akan membunuh mereka semua secara langsung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berteriak dengan mata yang muram. Xiao Yan berkata bahwa pria ini benar-benar berisik dan dipenuhi dengan begitu banyak omong kosong. Pada saat ini dirinya benar-benar beruntung masih hidup dan bisa berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya suasana di antara keduanya pada saat ini menjadi semakin tegang. Zeyi pada akhirnya segera berkata bahkan bahtera mereka hanyalah bahtera kelas 3. Dirinya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sampahnya dunia mereka berasal. Hari ini dirinya akan memberi mereka semua pelajaran karena alam bulan bukanlah sesuatu yang bisa disenggol sembarangan. Setelah berteriak pada akhirnya Zeyi pun memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh kelompok Xiao Yan. Belasan sosok di belakangnya pada akhirnya segera memiliki mata tajam. Origin abadi yang agung segera tersapu dan sosok mereka pada saat ini melintas mengelilingi kelompok Xiao Yan. Namun saat pertempuran akan segera pecah pada saat ini Gunung Hitam tiba-tiba bergetar berkali-kali. Setelah itu terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi dan di puncak Gunung Hitam, pada saat ini sebuah bayangan hitam besar berdiri di atas dengan sepasang mata hijau yang dingin. Kemunculan tiba-tiba dari bayangan hitam ini membuat kulit Zeyi dan Wenqi berubah. Mereka melihat bayangan hitam itu sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin. Zeyi pun berkata bahwa kelompok Xiao Yan beruntung hari ini. Mereka harus menunggu karena dirinya pasti akan memberikan kematian yang cepat bagi semua orang. Begitu selesai berbicara mata semua orang pada saat ini segera tertuju kepada puncak Gunung Hitam. Semua orang dengan seksama melihat monster berkepala 3 anjing ganas. Mulutnya dipenuhi dengan taring dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang dingin. Kulit Zeyi pun berubah ketika dirinya melihat binatang buas ini dengan ekspresi ketakutan. Zeyi pun bergumam bahwa ini adalah Void Dog Netherworld atau anjing kehampaan akhirat. Raungan yang menggemparkan bumi pada saat ini bergema di seluruh Gunung Hitam. Anjing akhirat pada saat ini menginjakkan kakinya dan sosok ini meraung ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Ketiga kepala itu benar-benar membuka mulut berdarah mereka lebar-lebar dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat merinding melihat kemunculan dari anjing akhirat tersebut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada monster yang sangat ganas yang pada saat ini menempati gunung tersebut. Menyadari hal ini kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya segera mundur. Sementara itu anjing akhirat ini segera menuju ke arah Zeyi dan yang lainnya. Zeyi pun mengutuk dengan marah karena pada saat ini ada 2 kelompok.
tetapi anjing akhirat ini benar-benar menyerang mereka terlebih dahulu. Ziyi pada akhirnya segera memberi isyarat kepada semua orang. Ziyi berkata bahwa binatang ini benar-benar sangat sial, dirinya hanya setara dengan seorang Dosian bintang 3 dan dengan kekuatan mereka hal itu pasti akan cukup untuk membunuhnya. Pada akhirnya puluhan orang pada saat ini segera mengapung anjing akhirat, mereka segera melesatkan rantai untuk mengekang pergerakan dari anjing akhirat. Rantai ini benar-benar langsung ditusukkan ke kulit anjing akhirat, tetapi pada saat ini rantai tersebut tidak mampu menembus. Kulit dari anjing akhirat ini benar-benar sangat kuat dan semua orang benar-benar tercengang. Pada akhirnya kelompok dari Ziyi segera berhadapan dengan anjing akhirat dan mereka pada saat ini benar-benar kepayahan. Pada akhirnya di tengah-tengah keputusasaan dan banyaknya orang yang terluka pada saat ini Ziyi memutuskan untuk mundur. Ziyi mengisyaratkan kepada semua orang untuk kembali ke Bahtera dan segera bergegas pergi. Pada akhirnya Bahtera pun segera melesat pergi dengan kecepatan tercepatnya. Ziyi pun berteriak kepada kelompok Xiaoyan bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar beruntung. Lain kali mereka bertemu maka dirinya benar-benar akan membunuh dan menghancurkan kelompok Xiaoyan. Sementara itu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum acuh tak acuh. Pada akhirnya segera berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak kompeten. Sebaiknya mereka jangan berpikir semua orang pada saat ini seperti kelompok mereka. Xiaoyan pada saat ini tidak bergegas pergi dan memandang ke arah anjing akhirat. Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan penasaran mengapa anjing akhirat ini tidak mengejar kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya anjing akhirat pun perlahan segera kembali menuju ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun mendengus dingin dan berkata agar semua orang pada saat ini bersiap untuk pertempuran. Namun saat Xiaoyan hendak melawan anjing tersebut pada saat ini Thunder Fox segera melompat entah dari mana. Thunder Fox segera berubah menjadi seukuran berubah biasa sementara anjing akhirat pada saat ini berjalan perlahan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini bisa melihat gelagat dari anjing akhirat yang tidak seperti sebelumnya. Tatapan dingin yang sebelumnya dirinya pancarkan pada saat ini benar-benar telah menghilang. Sementara itu pada saat ini Thunder Fox berbicara perlahan kepada anjing akhirat yang bernama Xiaoming. Xiaoming dirinya berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera terkaget-kaget. Ternyata alasan dari anjing akhirat tidak menyerang kelompok Xiaoyan ada hubungannya dengan Thunder Fox. Melihat dari gelagat keduanya pada saat ini sepertinya mereka merupakan kenalan lama yang telah lama terpisahkan.